Ya, seorang partisipan yang memiliki pengalaman dikucilkan dan tidak dihargai atau alias bully, sehingga memilih jalur ilmu hitam. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Angka kelahiran tanggal 2. Hidupnya tersesat karena memilih berilmu hitam. Perbuatan baik apakah yang sebaiknya dilakukan Color agar hal baik akan datang kepadanya di masa yang akan datang? Nama panggilanmu apa, Mas? Raka. Raka. Ya. Banyak bisikan gaib dan kamu ngerasa kamu mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Sate! Sate ayam! Sate! Sate, sate! Sate ayam! Oke. Raka, pesan sate ya, 10 tusuk. Iya, iya. Ya, bentar. 10 ya. Siap-siap Bang, Enak iya ya. Bang. Lagi dibikin. Bang, ini Bang, satu Woi. bentar. Satu ya Bang. Maaf lagi Bang. Maaf, ya. Iya. Ini, Bang. Satu lagi. Iya. Siap, Bang. Mantap. Apaan ini? Ayo, bang, tahan dulu, Bang. Apa ini? Apa-apaan? Ya bayar dulu dong, Bang. Apa yang mau dibayar? Hati kau nggak enak. Bukannya gitu, Bang. Kan saya bikinnya pakai modal, Bang. Iya, setidaknya berapa aja deh, ya. Sate abang itu nggak enak, Bang. Betul itu. Ya bukannya gitu, Bang. Ini bayar sedikit aja nggak apa-apa deh, berapa aja deh. Ya udah, jajan aja lagi. Ya ampun. Berhenti. Kalian kenapa sih? Kamu apa-apa? Ini Mbak, abangnya Mbak, jual sate nggak enak. Udah satenya pahit lagi. Betul itu. Tapi nggak usah marah-marah gitu dong sampai dipukul-pukul segala. Jadi jagoan apa? Udah sana. Yaudah, kita cabut aja. Sate kok nggak enak. Allah, maaf ya. Nggak apa-apa. Makasih ya, Rati. Kamu udah baik banget. Nggak apa-apa. Saya harus buru-buru. Kalau ada apa-apa, kabarin aja. Mau ngajar dulu. Hati-hati. Iya, makasih. Rati baik banget. Aku harus balas kebaikannya. Aku bikin sate buat dia. Rati! Rati! Maaf kok nggak hati-hati sih. Saya kan harus ngajar. Iya, tadi saya cuma mau ngasih sate ke Rati, tapi malah kayak gini kejadian, maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah saya mau berangkat ngajar dulu. Saya harus bersihin ini dulu. Mau saya bantuin? Udah nggak usah. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Raka, kamu kenapa? Itu muka kamu kenapa babak belur gitu? Iya Bu, tadi jadi ada orang mau beli sate, terus pas dimakan dia mau pergi, Raka tagih dong. Dia malah marah gebukin Raka. Tapi untung tadi ada Rati Bu. Coba kalau nggak ada, bahaya makin hancur nih muka. Kayaknya Raka suka deh sama Rati.
Allah. Raka, kalau suka sama perempuan itu jangan ketinggian. Rati itu beda sama keluarga kita. Kita ini orang miskin. Bu, emang kenapa sih? Emang kalau orang miskin gak boleh suka sama Rati? Kamu tuh ya, kalau dinasehatin sama ibu bukan didengerin. Udah sana masuk, obati tuh mukanya. Iya. Mas Raka kok kesini? Ada apa? Iya, gini aku kesini cuma mau kasih ini sama mau sekalian minta maaf soal kejadian tadi siang. Ya ampun, padahal nggak usah repot-repot. Makasih ya. Enggak repot kok, bener. Duduk. Oh iya. Rati, aku mau ngomong sesuatu sama kamu kalau boleh. Boleh? Mau ngomong apa? Jadi gini, selama ini kan kamu udah baik banget ya sama aku ya. Terus kamu tuh perhatian banget sama aku. Jadi aku pikir mungkin kamu mau jadi pacar aku. Kenapa? Kamu mau kan? Ya kan? Aku gimana ya? Aku jadi nggak enak. Kayaknya ini ada salah paham deh. Kan aku tuh tadi bantuin Mas Raka karena Mas Raka dipukulin sama pemuda. Aku tuh nggak enak banget liatnya. Dan aku juga nggak bisa ada perasaan lebih karena aku udah punya pacar. Maaf banget ya. Jadi nggak enak deh. Rati? Siapa? Kamu pesen sate? Enggak, ini Mas Raka bawain aku sate. Kok tukang sate pakai duduk di sini segala? Berdiri kamu. Berdiri. Mau ngapain? Hah? Ini tadi saya cuma ngobrol sebentar sama Rati. Ngobrol? Itu alasan kamu aja kan? Supaya kamu bisa ketemu sama anak saya. Kamu tuh nggak pantas duduk di sini deket-deket sama anak saya. Nanti badan anak itu bau sate. Bapak. Sekarang kamu pergi. Ya, kamu pergi. Pergi saya bilang, pergi. Mas Raka maaf banget Pergi ya. kamu. Sate, jangan pernah kamu berharap bisa pacaran dengan anak saya. Asal kamu tahu ya, saya akan nikahkan anak saya dengan orang kaya. Ibu, sekarang juga kamu pergi dari sini. Rati, orang kayak begini tuh jangan dikasihan, nanti ngelunjak Iya, dia. tapi kenapa sih Pergi. nggak mesti kayak gitu juga deh. Hah? Malam Om, Tante. Nah, duduk. Ada apa ini? Betulan. Orang ini nih mau deketin si Rati. Tuh. Apa? Ya ampun. Pergi juga. Apaan sih? Itu sampai kayak gitu juga. Dia tuh tukang sate yang sama Tapi nggak usah kasar kayak gitu. Udah. Mas Raka maaf banget ya. Pergi lo. Masuk. Nggak usah teriak-teriak. Mas Raka maaf banget. Ini Saya tuh
Saya suka berbuat baik sama orang, cuman orang itu nggak menghargai kebaikan saya. Jadi terbesit di otak saya itu ingin ngasih pelajaran sama dia secara non medis. Wahai para siluman penunggu kuburan keramat ini, saya memanggilmu. Bantulah saya untuk membalaskan dendamku. Anak muda, apa mau? Kek, saya memohon bantuan sama kakek. Selama ini saya selalu dihina, saya selalu dipandang sebelah mata sama warga sini. Karena saya dan ibu saya itu miskin. Saya pengen membalaskan dendam saya. Jadi kamu mau balas dendam? Iya, Kek, tapi sebelum itu saya ingin menaklukkan hati seorang wanita, Kek. Saya pengen membuktikan kepada warga sini bahwa saya bisa menjadi kekasihnya. Baik. Tapi ada syaratnya. Apa, Kek? Oh, boleh saya tahu? Kek, ini foto dan rambut cewek yang saya cintai, Kek. Campurkan ramuan dan ajian ini dalam makanannya. Kamu akan lihat dalam beberapa jam, dia akan tergila-gila padamu. Iya, Kek. Terima kasih ya, Kek. Terima kasih. Terima kasih. Kamu juga mengamalkan ajian-ajian pelet ya? Iya betul, sampai sekarang itu saya jalani. Ya ampun, kebetulan banget ketemu di sini. Maaf banget ya, orang tua aku kemarin tuh kasar banget sama kamu. Oh, nggak apa-apa. Aku mah udah biasa, udah sering digituin. Oh iya, jadi gini, ibu aku lagi banyak masak pisang goreng. Terus dia suruh aku ngebagiin kamu supaya kamu tahu rasa pisang gorengnya kayak gimana. Ya ampun, tuh kan ngerepotin lagi. Oh enggak kok, enggak sama sekali enggak ngerepotin kok. Ini buat tanda pertemanan aja. Makasih banyak ya. Iya. Dimakan selagi masih hangat. Ganti aja. Nggak apa-apa, nggak benar, nggak apa-apa nih. Ya ampun, makasih. Iya. Barengan nggak? Nggak, udah. Saya mah udah makan banyak banget tadi. Oh, ya? Ayo Rati, makan yang banyak. Supaya semakin banyak ramuan ajian pengasih itu yang masuk ke dalam tubuh kamu. Ini tuh enak banget loh. Mas Raka. Rati. Kamu mau kemana? Mau pergi, Bu. Rati, ini tuh udah malam. Ngapain kamu mau keluar? Mas Raka. Kangen banget sama Mas Raka, Bu. Raka. Harus ketemu Mas Raka malam ini juga. Rati kangen banget sama Mas Raka. Rati dengerin. Rati, kamu tuh kan sudah punya pacar Dudung.
Ngapain lagi kamu ketemu dia? Rati, jangan Rati. Ketemu malam ini juga, Bu. Gak bisa. Sayang banget sama Mas Raka. Gak boleh, Rati. Mana sih? Jangan-jangan ramuan dari si kakek itu bohongan lagi, nggak berfungsi. Rati? Kak, aku kangen banget sama Mas Raka. Mas Raka, aku cinta banget sama Mas Raka. Iya, aku juga cinta kok. Jangan dilepasin, Mas. Ternyata ramuan si kakek itu ampuh. Rati, dari mana kamu? Kamu? Ngapain kamu pergi sama dia? Pak, saya mau minta izin mau menikahi Rati. Apa? Kau mau nikahin anak saya? Berani-beraninya kamu ya? Bener kok. Rati mau kok nikah sama Mas Raka. Rati, kamu kenapa seperti ini, Rati? Nyebut Rati, istighfar, Rati. Rati. Ibu dengerin dulu. Bapak jangan setuju kamu nikah sama dia. Pak, dengar ya. Rati ini beneran jatuh cinta banget sama Mas Raka. Pokoknya Rati mau nikah sama Mas Raka ya. Kamu kenapa kayak begini, Rati? Jangan, Rati, jangan. Sih, kalau ibu sama bapak nggak ngizinin Rati nikah sama Mas Raka, Rati mau bunuh diri aja. Rati mau bunuh diri aja. Apa-apaan ini? Lu ngapain dengerin cewek gue? Mau gue hajar lu? Mau gue hajar lu? Rati. Lo ya, hah? Lu sekali-sekalinya nyakitin calon suami gue. Muka lo yang gue hancurin, sekarang pergi! Gak salah nih, Pak, kayak gini. Ini semua gara-gara kamu ya. Kalau bapak sama ibu nggak ngizinin Rati sama Mas Raka, ibu sama bapak nggak akan lihat Rati lagi. Rati, ibu mohon jangan, Rati, jangan, Rati. Rati. Rasakan pembalasanku. Anak kalian sudah menjadi milikku sekarang. Dari tadi kita belum ada yang beli ya, Mas. Sabar, Ti, namanya jualan. Sate dong, 10. Sebentar ya, Kang. Rati, kamu nikah sama dia cuman jadi tukang sate kayak gini. Yang penting saya cinta sama Mas Raka. Ini sate ayam apa sate tikus? Rasanya pahit banget. Kang, jangan ngina gitu dong. Ini dagangan saya. Ya terserah gue dong. Orang gue juga bayar kali. Udah pesan lagi, 10 tusuk. Pesan lagi sih, katanya nggak enak tadi. Yang kali ini nggak usah pakai bumbu. Buat kucing gua yang di rumah. Mau duit nggak?
Ambil aja kembaliannya. Ternyata nikah dengan Rati nggak bikin orang berhenti menghina aku. Apalagi, bukankah kamu sudah berhasil menikahi wanita pujaanmu? Iya, Kek. Tapi saya pengen, kalau bisa, saya pengen kaya dalam waktu singkat, Kek. Tapi ini ada syarat dan tumbal yang meminta anak dan keluarga kamu. Kamu sanggup? Keluarga aku cuma ibu, tapi apa aku tega ya kalau ibuku jadi tumbal? Ibuku kan udah tua, nggak apa-apalah. Sanggup. Sate! 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 Sate, sate, sate ayam! Sate, sate! Ibu! Ibu! Ibu kenapa? Ibu! Ibu! Bangun, Bu! Bu! Ibu! Bu! Ibu bangun, Bu! Ibu bangun! Ibu! Mas Raka, kita pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Saya nggak nyangka, Mas, Ibu bisa pergi secepat ini. Padahal kemarin tuh nggak apa-apa loh. Ibu meninggal karena penglaris aku. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa. Tapi sebenarnya semua juga bukan salah aku. Semua orang juga pasti bakalan mati kok. Aduh, dagangan laris. Capek juga ya. Rati! 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 Ya, ya Bang.
enakan lagi di rumah. Bantuin kek, ngapain kek? Maaf ya, gara-gara hamil besar badan Rati tuh jadi cepet banget sakitnya. Malesan kamu aja, hah? Kan kamu masih ada tangan, ada kaki. Ngapain kek? Beresin, cepetan. Capek tau gak? Suami pulang apa kek ah? Tehnya mau yang manis kayak biasa? Iya. Ya. Daganganku semakin laku. Tapi kenapa hasilnya segitu-segitu aja ya? Aku harus nambah modal buat buka warung sate lagi nih. Biar aku semakin kaya. Pak. Masa hasil panen kita cuma sekarung sih, Pak? Itu bagaimana sih, Bu? Udah dibilangin. Sawah kita tuh kena serangan wereng, Bu. Hancur semuanya. Terus gimana dengan biaya hidup kita, Pak? Pak. Saya kesini mau pinjam duit sama Bapak. Ya, Bapak tahulah. Saat ini dagangan saya tuh lagi bagus-bagusnya. Tapi hasilnya begitu-gitu doang. Raka, Bapak tuh lagi susah ya. Sawah Bapak tuh lagi nggak panen. Sawah Bapak lagi kena serangan wereng. Bapak tuh nggak punya duit. Kenapa nggak dijual aja sih? Kan nggak menghasilkan. Lebih baik juga warung sate. Lebih pasti. Kamu kalau ngomong sembarangan, jual sawah. Oke, gini aja. Kalau Bapak nggak mau pinjemin uang saya, nggak apa-apa. Saya tinggal ceraiin Rati. Gampang kan? Raka, Rati itu lagi hamil besar. Kamu kok tega sih mau carikan dia? Kamu kelewatan ya. Kamu bikin susah anak saya, begitu? Iya. Makanya kalau nggak mau kayak begitu, pinjemin duit saya dong. Kan saya minjem bukan minta. Ya udah, Pak. Jual aja sama itu. Kan demi kebaikan anak kita juga. Itu dikasih apa, Mas? Udah deh, kamu diem aja. Aku campur. Kerja aja udah. Ah. Kalian berdua siapin yang di dalam ya. Ayo sekarang. Silakan. Ya. Den, dong, sini cepetan. Ya Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, siap. Silakan duduk. Tenang, Bang. Mbak, silakan duduk. Ya, Mas. Oh ya, Mas. Aku lihat kok warung satenya rame banget ya. Aku jadi pengen nyobain. Belum pernah coba berarti ya. Kenalin, saya Raka, pemilik sate ini. Saya Amel, Mas. Ding, bikinin lagi Ding ya. Tambah. Buat kamu ada bonus 10 tusuk lagi. Mas Raka baik banget. Padahal kita kan baru kenal. Biasa aja. Kamu kenapa sih? Kamu mau melahirkan? Yaudah. Sekarang gini, Mas bawa ke rumah sakit ya. Ayo pelan-pelan. Bisa berdiri kan? Pelan-pelan aja yuk. Ayo pelan-pelan. Urusin yang
Ayo Bu, terus Bu. Ayo Bu, terus. Ayo Bu. Aku seneng banget. Kita punya anak, Mas. Itu anak kita ya, Dok? Saya boleh gendong kan? Dokter, kenapa? Mukanya kok kayak gitu? Maaf ya Bu, karena kandungan Ibu bermasalah, anak Ibu mengalami kebutaan. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Mas, ini gimana? Anak kita, Mas. Pak, bau kemenyan ya? Iya, bau kemenyan. Astagfirullahaladzim, itu apa Pak? Serem banget ya. Makhluk apa itu? Ih, serem amat. Ih. Kasiannya si Ratih, udah cantik, pinter, punya suami aneh kayak Raka gitu. Mana anaknya lahir cacat. Tapi kan hidupnya Raka sekarang enak. Usaha satenya aja sekarang semakin maju pesat. Alah, jangan-jangan dia pakai pesugihan. Masa sih? Ibu-ibu inget nggak kematian Bu Neneng? Mendadak gitu, padahal nggak sakit. Sekarang anaknya cacat. Ibu ngomongin apa sih? Ngomongin anak saya? Gak bagus loh bergunjing kayak gitu, apalagi kalau nggak bener. Siapa yang bergunjing? Kita ngomong apa adanya kok. Ya kan Ibu? Iya Ratih, kita semua udah pada curiga kalau suami kamu itu pakai pesugihan. Semalam saya sama suami melihat bayangan hitam tinggi besar masuk ke rumah kamu. Ayo. Astagfirullahaladzim, apa benar yang dibilang ibu-ibu ini? Jangan-jangan benar Mas Raka pakai pesugihan. Mas, tadi tuh sempat ketemu Bu Tiko. Katanya dia lihat sosok besar gitu masuk ke toko kita, Mas. Terus katanya Mas suka ngelakuin pesugihan. Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Kan kamu tahu sendiri. Tuh ibu-ibu suka gosip. Mereka nggak suka aja tuh sama kita sekarang tuh lagi bagus usahanya. Tapi kan aku juga pernah lihat Mas tuh naruh bubuk-bubuk gitu di bumbu sate. Mati! Jangan ikut campur urusan aku! Ngerti gak kamu? Ini sekarang kamu pergi. Pergi! Rupanya orang-orang sudah banyak yang curiga sama aku. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Jangan sampai Rati tahu dan makin curiga. Dari sekarang aja kita tentuin siapa calon ketua koperasi kita. Betul. Iya, benar. Tapi kita harus menentukan suara yang terbanyak. Iya, kita tentuin suara terbanyak. Oh, ternyata para warga lagi cari calon ketua koperasi yang baru. Udah banyak uang, berkuasa lagi. Enak juga ya kalau jadi ketua koperasi. Aku minta bantuan si kakek juru kunci ah. Gimana kek? Kira-kira saya bisa nggak kek jadi ketua koperasi? Soalnya dengan menjadi ketua koperasi saya akan menjadi kaya raya. Dan apapun yang saya inginkan jadi terwujud kan. Baik. Tapi kali ini tumbalnya lebih besar. Kamu sanggup? Sanggup kek, apapun resikonya. Selama bisa terwujud semua yang saya inginkan, saya akan lakukan kek.
Bawa benda itu kemanapun kamu pergi. Siapapun yang mendengar ucapanmu, mereka akan tunduk kepadamu. Saudara-saudara sekalian, cuma saya yang pantas menjadi ketua koperasi di kampung ini. Lihat, sekarang saya udah kaya, benar nggak? Betul, betul. Saya janji, kalau saya terpilih nanti, saya akan memberikan modal usaha kepada seluruh anggota koperasi yang kesusahan. Pegang omongan saya. Hidup ketua koperasi baru! Hidup! 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 Koperasi baru! Hidup! Mas Raka, aku dengar-dengar Mas Raka terpilih ya jadi ketua koperasi. Aku ikut seneng loh Mas dengarnya. Sebenarnya aku juga udah lama sih Mas memimpikan punya suami yang sukses kayak Mas Raka gitu. Banyak banget duitnya. Dengan duit koperasi ini, saya bisa dikalahkan sama si Amel. Buat poya-poya. Mas, buruan dong, cepetan. Lama banget sih. Iya nih, rasa sate lama-lama nggak enak banget sih. Jelek banget pelayanannya, dari tadi nih nungguin. Nah, nggak jadi, pulang aja, ayo. Kok, ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalian pulang aja dulu malam ini ya. Ya udah kalau gitu kita permisi ya Bu. Iya. Iya. Aduh, udah capek banget nih. Mas Raka kemana ya? Udah 3 hari nggak pulang-pulang. Telepon nggak bisa lagi. Tunggu. Mana sih Raka? Cepat kembalikan uang koperasi. Uang koperasi maksudnya? Suami kamu tuh udah mau kabur uang koperasi semua. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini pasti salah paham aja. Mas Raka itu belum pulang kok 3 hari. Ah, bohong. Paling juga dia sekongkol sama suaminya. Ya udah, bawa aja lapor polisi. Ayo. Mau dibawa kemana? Kasihan anak saya! Ibu, Bapak. Bapak, tunggu sebentar. Ini ada apa? Kok anak saya diseret-seret begini? Pak Somad, si Raka itu baru dilantik dari ketua koperasi. Sekarang sudah berani ngambil kas koperasi. Nih anak bapak pasti udah sekongkol sama si Raka. Enggak, Pak. Saya nggak tahu apa-apa beneran. Iya Pak. Tahu apa-apa, Bu. Masa istrinya nggak tahu di mana suaminya? Berarti suami kamu tuh mana? Bu, saya nggak tahu beneran. Udah 3 hari Mas tuh nggak pulang, Bu. Maaf Pak, Bu Rati mau kami bawa ke kantor polisi. Sabar Pak, sabar Bapak. Tolong, anak saya jangan dibawa ke kantor polisi. Besok saya akan ganti uang kas kooperasinya. Tapi sekarang saya mohon Pak, mohon lepaskan anak saya. Awas Bapak kalau bohong. Iya Pak, terima kasih. Sekarang kamu lihat kan, kelakuan suami kamu tuh bagaimana? Hah? Dia sekarang udah jadi perampok uang rakyat, tahu? Dari dulu juga Bapak udah nggak setuju kamu nikah sama dia. Nggak usah marah-marah dong, Pak. Yang penting kan anak kita sekarang selamat, Pak. Nggak masuk penjara. Sekarang kamu cari dia ya. Kamu cari suami kamu sampai ketemu. Dan kalau udah ketemu, sudah menghadap Bapak. Udah, kita pulang. Ayo. Rati. Ya, kamu cari dia. Rati. Udah. Ayo pulang.
Ya ampun. Aduh, kamu akhirnya pulang juga, Mas. Aku tadi cariin warga, tau nggak? Itu katanya uang koperasi. Kamu yang bawa ya? Uang koperasi emang aku bawa, tapi aku investasikan biar banyak lagi. Tapi kan masih butuh warga pada nyamperin. Udah. Campur. Mas, kapan sih kamu bakalan menceraikan istri kamu itu, Mas? Biar dia tuh nggak terus ngerongrong sama kamu, Mas. Sabar ya. Aku pasti bakal ngecerain dia kok, pasti. Tapi harus tunggu waktu yang tepat. Ya, kamu sabar dong. Tapi bener ya, Mas? Kamu bakalan menceraikan istri kamu itu ya? Ya. Dewi, kamu nggak usah khawatir ya. Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu jagain kamu. Soalnya kamu satu-satunya yang Ibu miliki. Dewi! 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 Dewi mana? Dewi! Tolong! Dewi! Anak saya di mana? Tolong! Bu! Dewi! Ya ampun! Ya ampun Dewi, Mas, Dewi, Mas, sini, hati-hati, kamu kenapa? Aduh. Oh ya, kenalin. Ini istri aku. Kamu tega banget. Kamu mengkhianati kami. Aku yang selalu ada waktu kamu lagi jatuh, tau nggak? Kamu tahu nggak kenapa? Hah? Aku udah bosan hidup susah sama kamu. Kamu tahu sendiri kan? Ibu kamu, bapak kamu sangat ngebenci aku. Jadi jangan pernah salahin aku kalau aku nikah lagi. Aku tahu ini pasti gara-gara permohonan ini kan? Terus kalau emang kenapa, hah? Kita pulang aja, Mas. Ngapain kita di sini? Ini Dewi harus pulang, Mas. Ini kamu jangan tega banget. Diam, Mas. Diam. Mas. 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 Mas, Dewinya kasihan. Mas. Pak, sebenarnya saya tidak pernah mau melakukan hal seperti itu, Pak. Pesugihan. Ya karena istri saya sangat ingin sekali laris dagangan sate. Ibu saya meninggal karena jadi korban pesugihan tersebut. Dan kalau bapak-bapak di sini semua yang nggak percaya sama saya, istri saya sekarang sedang melakukan ritual pesugihan di gubuk pinggir hutan sana. Coba lihat. Kalau gitu mendingan kita ke sana aja, kita gerebek dia. Udah, ayo. Kita bawa kantor polisi ya. Ya, bener. Ayo, kita gerak. Aduh. Tolong. Dewi!
Anaknya jadikan tumbal. Benar tuh. Kantor polisi. Kalau semua keinginan kita pengen terwujud, di sini kita harus bersemedi. Lihat, kayak si Raka. Ya benar, itu si Raka tuh. Tapi kok tempatnya serem banget sih, Mas? Kamu ngapain sih takut-takut kayak gitu? Sekarang gini deh, kamu tuh mau kaya raya nggak, sejahtera nggak? Hah? Kalau kamu mau kaya sejahtera, udah ikutin semua aturannya. Ngerti nggak? Cabut, ayo kita cabut, ayo. Kek, saya datang lagi, Kek. Mau apa lagi kamu? Bukankah semua keinginanmu sudah terwujud? Saya pengennya gini, Kek. Kalau bisa, usaha saya tuh laris-larisnya. Kalau perlu, pesaing-pesaing saya semua bangkrut, Kek. Kamu tahu semua resikonya. Iya, saya tahu. Apapun konsekuensinya, saya akan terima. Baik. Ada apa nih? Ada malingnya? Bukan, Pak Ustadz. Bukan ada maling. Iya. Tadi kami melihat si Raka di kuburan keramat. Ya betul. Jangan-jangan si Raka melakukan pesugihan, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Raka melakukan pesugihan? Iya, betul, Pak Ustadz. Benar, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tadi kalian lihat kan? Iya, benar, Pak Ustadz. Ya Allah. Ya Allah. Tolong bukakan hati Mas Raka agar dia mau bertobat, ya Allah. Semoga Mas Raka bisa kembali ke jalanmu, ya Allah. Itu bumbunya jangan lupa, bumbunya yang banyak ya, biar enak ya. Mbak, gimana? Enak kan sate di sini? Wah, enak banget, Mbak. Ini aja saya mau nambah. Oh, iya dong, Mbak. Harus langganan di sini ya. Oh, pastinya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mbak? La haula wala quwwata illa billah. Ada apa, Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil Loh, kenapa, Pak? Loh, kenapa? Ustadz, kenapa mereka muntah-muntah, Pak Ustadz? Berarti benar, si Raka itu melakukan pesugihan, Pak Ustadz. Ya benar, Pak Ustadz. Ya. Ini nggak bisa dibiarin. Tunggu. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Lebih baik kita urus jenazahnya Bu Amer. Nggak bisa, ayo. Selamat. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Mantap. Aman. Aman ini. Apa-apaan sih lo?
Maafin Rati, Bu. Rati, sudahlah kamu gak usah inget-inget ya. Yang penting sekarang kamu tuh sudah bebas. Iya, Rati. Bapak udah maafin kamu. Bapak dan Ibu udah maafin kamu. Sekarang kita pulang ya. Iya, sayang. Yuk. Ayo, sekarang kita pulang. Ayo, Bu. Ayo, Rati. Orang seperti dia ini nggak perlu dimaafin. Biar dia ngerasain akibat perbuatannya. Rati, hati kamu tuh sudah terlalu sakit atas perlakuannya. Sampai-sampai anak kamu juga meninggal gara-gara dia. Jadi apa pantas maafin laki yang jahat seperti dia? Bu, Pak, tolong maafin Mas Raka ya. Gimana pun juga Mas Raka ini suaminya saya. Manusia kan gak luput dari kesalahan kan. Ibu sama Bapak ikhlas ya, maafin Mas Raka. Tolong Bu, maafin. Bu, Pak. Bu, Pak. Maaf, saya menyesal. Saya menyesal. Saya menyesal. Mas juga harus benar-benar tobat, Mas. Biar Allah membukakan pintu maafnya buat kita. Aku akan tobat. Aku akan tobat. Aku gak akan melakukan perbuatan syirik lagi. Aku janji. Aku janji. Pak. Saya menyesal. Maafin saya. Maafin saya, Pak. Bapak maafin kamu. Bapak maafin kamu. Ibu juga maafin kamu, Nak. Yang penting kamu harus bertobat sungguh-sungguh.